Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini Sabtu 28 September 2024. Kali ini kami akan membahas tentang tren gig ekonomi yang semakin meningkat. Dikabarkan melalui finance.detik.com, meski sudah menjadi wacana umum, namun gig ekonomi kembali menjadi perbincangan hangat. Presiden Jokowi dalam Kongres IC atau Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang ditayangkan virtual Kamis 19 September 2024 menyebutkan jika tren ini kian meningkat. Ia kemudian menyoroti tentang praktik yang lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek. Ia mengatakan jika hal ini bisa menjadi masalah bagi kelas pekerja di masa depan. Ekonomi gig yang menjadi dunia baru para pekerja lepas atau freelancer juga memiliki sisi lain yang mengkhawatirkan. Meski terkadang menghasilkan pendapatan yang besar, tidak jarang para pekerja lepas tidak memiliki pendapatan yang tetap. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas yang dimiliki oleh para pekerja pun tidak mereka dapatkan. Meski pada akhirnya bermuara pada kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan termasuk menggunakan berbagai piranti investasi, namun tetap saja hal ini banyak membuka wacana baru tentang dunia pekerjaan di masa depan. Seperti yang dikhawatirkan oleh Jokowi tersebut, lebih lanjut ia mengatakan bahwa kenaikan tren ini nantinya hanya akan menjadi beban bagi para pekerja. Sebab kata Jokowi, perusahaan tidak akan membuat komitmen panjang dengan para pekerja mereka. Beberapa negara telah melarang sistem kemitraan seperti ini. Inggris, Swiss, Belanda, Malaysia, dan Spanyol sudah mengatur agar pekerja gig ekonomi seperti pengemudi online memiliki hak setara dengan pegawai tetap, termasuk tunjangan dan gaji minimum. Dari CNBC Indonesia melaporkan, di tengah rencana pemerintah untuk menciptakan unsur baru aparatur sipil negara atau ASN, yakni PPPK paruh waktu atau part-time, ada fakta menarik tentang kondisi keuangan tenaga kerja model itu di negara tetangga. Fakta itu merupakan hasil kajian bank multinasional asal Singapura, DBS. Gig workers di Singapura umumnya adalah wira swasta, termasuk para pekerja lepas di sektor digital seperti mitra Grab, Gojek, serta Foodpanda. Mereka tidak menerima kontribusi dari pemberi kerjanya dalam iuran ke Central Provident Fund, lembaga yang mengelola tabungan pekerja secara nasional. Bank DBS mencatat nasabah berpenghasilan rendah di Singapura atau sebesar 2.499 dolar Singapura ke bawah per bulan, pengeluarannya tumbuh 1,2 kali lebih cepat daripada pendapatan mereka. Porsi pengeluarannya mencapai 93% dari pendapatan bersih atau take home pay-nya. Sementara itu pengeluaran kelompok baby boomer 86% dari pendapatan, itu lebih tinggi dari 64% untuk Gen X, yaitu usia 43 hingga 58 tahun, 47% untuk milenial dengan usia 27 hingga 42 tahun, dan 38% untuk Gen Z, 26 tahun ke bawah. Masih dari CNBC Indonesia mengabarkan perputaran uang yang menyusut di Indonesia menjadi perhatian Presiden Joko Widodo meskipun ekonomi masih tumbuh di kisaran 5%. Jokowi khawatir uang masyarakat terlalu banyak masuk ke instrumen investasi seperti SBN, SRBI, dan SVBI, sehingga sektor real kekurangan likuiditas. Ketua LPS Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan DBK dapat mencapai 2 digit jika ekonomi tumbuh 7-8%. Namun Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu menekankan likuiditas tetap ada meski mahal karena suku bunga tinggi. Dilansir dari CNN Indonesia, ekonom mengkritik Jokowi soal kekhawatirannya atas fenomena gig ekonomi yang bisa melanggengkan praktik pekerja kontrak. Mereka menyebut meskipun mengkhawatirkan, Jokowi justru ikut berperan besar memperparah masalah itu di Indonesia. Peran besar dilakukan Jokowi lewat terbitnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai undang-undang itu turut memperparah tren ini. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyoroti dosa Jokowi dalam memperparah fenomena gig ekonomi lewat atau undang-undang Ciptaker. Ia menyebut Undang-Undang Ciptaker seharusnya lebih mendorong peningkatan perlindungan sosial pekerja gig dengan berbagai skema pembiayaan perlindungan sosial. Tapi sayang pada bab 4 Undang-Undang Ciptaker yang mengatur tentang ketenagakerjaan, aturannya malah melanggengkan praktik kerja kontrak hingga outsourcing. Pasal 81.15 Undang-Undang Ciptaker misalnya yang menghapus batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Padahal pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan lama mengatur perusahaan hanya boleh mempekerjakan karyawan kontrak
paling lama 3 tahun. Sedangkan UU Ciptaker hanya menjelaskan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu alias PKWT ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan begitu, bahaya kontrak seumur hidup menghantui nasib pekerja. Dari tribunnews.com memberitakan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berkomitmen menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda di era disrupsi teknologi. Salah satu strategi utamanya adalah mengadopsi Solo Technopark secara nasional untuk meningkatkan keterampilan kerja seperti programming dan e-commerce, serta generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga pencipta lapangan kerja. Juru bicara Gibran, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan pentingnya sinergi antara dunia industri dan pendidikan vokasi agar keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pasangan ini berencana membangun balai latihan kerja atau BLK yang disesuaikan dengan kebutuhan hilirisasi. Prabowo Gibran juga berkomitmen menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun kepemimpinan mereka dari sektor hilirisasi, ekonomi kreatif, dan UMKM. Di sisi lain, Gibran menyoroti kesejahteraan buruh, termasuk program pendidikan untuk anak-anak buruh yang akan disinergikan dengan Kartu Indonesia Pintar. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.